sehingga engkau juga dikasihi oleh manusia walaupun kasih manusia tak kau butuhkan. Engkau Maha Penyayang dan menyayangi seluruh umat manusia, dan engkau menjadi yang disayang karena sumber kasih sayang. Walaupun tanpa kasih dan sayang manusia, engkau tetap menjadi zat yang paling tinggi, sehingga manusia menjadi jiwa-jiwa yang suka mengasihi dan menyayangi sesama untuk mencapai kedamaian dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang penerima mukjizat Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia yang membedakan antara kebaikan dan kebatilan, serta mengajak manusia untuk senantiasa beramal baik. Ramadan Allah turunkan sebagai bulan yang istimewa untuk memberikan keistimewaan kepada manusia, karena manusia dijadikan oleh Allah, diturunkan ke bumi ini sebagai khalifah fil ard, memimpin, mengendalikan kedamaian di dunia dan mewujudkan kelestarian lingkungan. Ramadan Allah suguhkan di depan kita, dan kita berlaku bersama Ramadan. Karenanya setiap amalan akan menjadi baik dan bisa meningkat bila kita lakukan evaluasi, dan kita harus memberikan progress report, laporan perkembangan kepada diri kita sendiri. Fal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Mari kita flashback, melihat ke belakang terhadap perilaku kita dalam menjamu bulan Ramadan, amalan-amalan kita selama bulan Ramadan. Tentu saja namanya laporan perkembangan, maka harus ada perkembangan yang baik ketika kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Karenanya ada 3 kriteria di dalam melakukan evaluasi. Ada 3 patokan untuk melakukan evaluasi diri kita. Yang pertama adalah standar beruntung. Yang kedua, standar rugi. Yang ketiga, standar celaka. Siapakah yang puasanya ini menjadikan manusia itu beruntung? Yakni ketika bulan Ramadan ini amalannya secara kualitas itu baik dan kuantitasnya, jumlahnya meningkat lebih banyak. Karena yakin bahwa Allah akan melipat gandakan amalannya sehingga bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah puasa ini. Siapakah orang yang rugi itu? Orang yang rugi adalah orang yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini sama dari hari ke hari dan menyamakan perilakunya, ibadahnya seperti bulan-bulan lain di luar bulan Ramadan. Dan yang paling mengerikan adalah orang yang celaka.
Siapakah orang yang celaka itu? Yang ternyata dengan datangnya bulan Ramadan bukan untuk memperbaiki diri, bukan memperbanyak amal-amal, tetapi justru pada bulan Ramadan ini kuantitas ibadahnya menurun, apalagi kualitas ibadahnya sama sekali tidak dijaga. Ia tidak memberikan ruang di dalam hatinya menerima Ramadan sebagai bulan yang penuh kasih sayang, bulan untuk melakukan pelatihan terhadap jiwa kita. Tapi justru dengan hadirnya Ramadan ini dianggap sebagai penghalang dalam beribadah, dianggap sebagai perintang dalam melaksanakan kegiatan duniawi. Mengapa? Karena ketika Ramadan dan tidak makan pada jam-jam yang ditentukan sebagai alamat untuk melemaskan diri, menjadikan diri tidak berdaya sebagai alasan yang dijadikan dasar untuk tidak melakukan apapun. Karena itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagialah bagi kita semuanya yang telah melakukan perbaikan-perbaikan amal kita di bulan Ramadan, yang tentu itu hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa ini puasa untuk Allah, bukan untuk manusia. Sehingga apa yang kita lakukan dan menjadikan Allah cinta dan senang terhadap amalan kita, maka Allah akan membimbing kita menjadi orang yang beruntung. Karenanya, untuk yang kedua, menjadikan diri kita bersedih hati manakala apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini tidak ada bedanya dengan bulan-bulan yang lain, yang itu menunjukkan hati kita sakit, hati yang tidak menerima dengan baik apa yang diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita gelurakan kembali niat kita, kita berikan semangat untuk beribadah agar bulan Ramadan ini setidaknya ada kenaikan satu dikit dari bulan-bulan yang biasa, sehingga kita tidak termasuk orang yang rugi. Dan marilah kita bertobat kalau kita ada posisi orang yang celaka. Kita bayangkan celaka. Celaka itu adalah orang yang mengalami nasib sial. Dan ini karena kita sendiri penyebabnya, bukan orang lain. Kalau kita mau melakukan hal yang baik, maka kita tidak akan mungkin celaka. Kita akan masuk orang yang beruntung. Maka mari kita lakukan pertobatan. Mari kita lakukan istighfar untuk membuka hati kita, untuk menyadarkan pikiran kita, dan untuk mengokohkan iman kita. Karena apa? Puasa hanya diperuntukkan, diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka untuk menjadikan diri kita agar bisa menerima puasa dengan baik, berarti mari kita tata kembali keimanan kita, rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita atau iman kita tidak tebal, tidak kokoh, maka tentunya kita tidak akan percaya dengan janji-janji Allah. Maka sekali lagi, mari kita kuatkan iman kita agar spirit beribadah kita menjadi lebih kuat. Sebab seseorang melakukan sesuatu karena ada motivasi dan karena ada semangat. Semangat diciptakan dari dalam dirinya sendiri agar melakukan sesuatu dengan senang. Motivasinya semata-mata hanya untuk Allah
dan itu nanti Allah yang akan membalas apa yang kita lakukan. Karenanya progress report kita hari ini tentang puasa yang sudah kita jalani, sudahkah kita menjaga lisan kita agar ucapan-ucapan ini tidak menjadikan sakit hati orang yang mendengarnya? Sudahkah kita menjaga tangan kita untuk tidak mengambil hak orang lain, tidak menggenggam yang semestinya kita bagikan, dan tidak memberikan bekas yang menyakitkan fisik orang lain? Jadilah kita diri yang datangnya diharapkan dan ketidakadaannya itu menjadi sesuatu yang hilang. Maksudnya ketika kita datang, ketika kita berada di dalam suatu masyarakat kelompok, kehadiran kita mampu memberikan nilai tambah dalam pertemuan itu. Dan ketika kita tidak hadir, menjadikan pertemuan itu kurang memberikan makna. Ibarat kita masak, kita bikin sayur tanpa garam. Anda bisa merasakan sayur tanpa garam, maka hambar di lisan, di bibir, di lidah kita. Karena itu, mari bersama-sama, selagi masih ada waktu untuk memperbaiki amal kita di bulan Ramadan ini, kita fokuskan bahwa Allah berikan kita umur panjang untuk berjumpa dengan Ramadan dan untuk memperbaiki diri kita. Karena Allah menyadari bahwa manusia memiliki sifat salah dan lupa. Dan ingat, Allah memberikan deterjennya untuk mencuci, untuk menghapus salah dan lupa itu. Di antaranya apa? Allah pertemukan dengan Ramadan, Allah berikan ibadah puasa, Allah berikan sunnah tarawih, dan Allah lipat gandakan seluruh amal ibadahnya. Dan kita berdoa semoga Allah memberikan usia yang panjang dan ibadah yang kencang, sehingga usia kita menjadi usia yang berkah. Kehadiran kita memberikan keberkahan kepada seluruh umat manusia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.